Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, pernahkah saudara menguji diri saudara sendiri? Apakah saudara seorang yang sudah disiplin secara rohani? Ya, kalau hidup secara jasmani ini perlu disiplin. Ya, seperti disiplin supaya tubuh yang sehat, disiplin makanan, disiplin kesehatan, jaga kesehatan dengan berolahraga, dengan menghirup udara yang segar, dengan makan makanan yang tertentu yang tidak merusak tubuh, ya, minuman-minuman juga. Nah, demikian juga disiplin rohani itu ada beberapa kriterianya. Ya, yang pertama, suka berdoa. Ya, disiplin nggak berdoa, saudara? Mungkin berdoa lebih banyak ya, saudara, karena sering berkenaan dengan kebutuhan diri sendiri. Ya, diri kita ya mendoakan juga untuk bangsa negara, kita berdoa juga untuk orang lain, mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang berkebutuhan, banyak yang kita doakan. Nah, mungkin di antara saudara, walaupun untuk diri sendiri atau keluarga, saudara sudah suka berdoa ya. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, harus sering berdoa. Dalam keadaan apa saja, saudara selalu mengandalkan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu disiplin rohani. Apalagi kalau saudara mempunyai waktu yang khusus untuk berdoa. Ya, selain mengikuti persekutuan doa di gereja, doa dengan teman, doa ya kapan saja saudara berdoa. Ya, hubungannya tetap dengan Tuhan. Yang kedua, suka membaca firman Tuhan. Nah, saudara boleh tes ya, saudara sudah suka baca firman Tuhan tidak? Ya, atau saudara merenungkan firman Tuhan ya. Kalau setia mengikuti Impact Family sudah lumayan ya, karena setiap hari saudara merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun untuk diri sendiri saudara mesti sering membaca. Ya, itu disiplin rohani. Kalau tidak sering membaca, tidak tahu ada cerita-cerita di dalam Alkitab yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja melalui nabi-nabinya dan khususnya Nabi Elisa. Ya, ada peristiwa setelah dia mendapatkan kuasa itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 ya, mulai 19 menceritakan demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, sesungguhnya letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya jelek dan tanahnya tidak subur. Ya, jawabnya, ambillah bagiku sebuah mangkok baru dan taruhlah garam ke dalamnya. Mereka pun membawa mangkok itu kepadanya. Kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, aku telah membuat air ini baik, sehingga tidak lagi menyebabkan kematian atau ketidaksuburan. Demikianlah air itu menjadi baik sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, jadi apa yang disampaikan Elisa dapat dari Tuhan dan dia menyampaikan, terjadilah demikian. Ya. Jadi memang ini garam untuk menetralkan, ya. Tapi saudara nanti juga bisa selidiki proses kimianya, ya. Kenapa dia memberi garam dan kemudian air itu yang tadinya jelek menyebabkan kematian juga di sini dikatakan ya. Jadi dipulihkan menjadi air yang murni, air yang bersih, dan sampai sekarang dikatakan ya, sampai sekarang air itu sudah bagus. Tidak menyebabkan penyakit, tidak menyebabkan kematian. Nah, saudara, inilah
kuasa Allah yang disampaikan melalui nabinya Elisa. Dan masih banyak lagi. Jadi kita suka membaca firman Tuhan ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Ya, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Karena firman-Nya itu menjadikan kita supaya kita itu lebih yakin ya di dalam Tuhan. Orang yang diberikan kuasa itu dapat melakukan perkara yang besar. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena perkara-perkara yang besar juga Engkau berikan kepada pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka dapat melakukan perkara yang besar, supaya Tuhan bukan untuk mereka, tetapi semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Engkau kuasa-Mu Engkau nyatakan melalui anak-anak-Mu yang Engkau pilih untuk menjadi orang-orang yang mau menyampaikan berita-berita dari Tuhan kepada sesama. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya kami juga tahu. Dengan doa mengikuti firman-Mu, kami disiplin secara rohani dan banyak hal-hal yang terjadi. Keajaiban yang terjadi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam anak-anak-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudara, kita terus disiplin secara rohani, suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam mengikuti Tuhan, hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.